Halo Ade, jadi di sini kakak itu tuh ada tugas dari dosen kakak. Nah kebetulan kakak dari prodi matematika, kakak ingin mewawancarai Ade selaku Ade sebagai anak SMA dalam sebenarnya tuh kendala-kendala apa saja yang Ade hadapi dalam mengerjakan latihan soal atau contoh soal matematika begitu Ade. Nah sebelum ke pertanyaan inti, kakak tuh ada pertanyaan pengantar gitu. Jadi ada tidak mata pelajaran yang ada sukai dan mata pelajaran yang tidak ada sukai yang ada di sekolah itu ada tidak? Ada. Ya. Mata pelajaran yang saya sukai itu misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ya. IPA. Yang saya tidak suka itu adalah matematika. Oh, jadi maksudnya mata pelajaran yang tidak ada suka itu tuh pelajaran matematika. Nah, oke, jadi karena Ade tidak suka matematika, jadi di sini kan termasuk sebuah kendala kan, kendala dalam posisi Ade sebagai seorang siswa itu dalam pembelajaran matematika kan. Nah, jadi karena ada kendala-kendala di situ, kakak di sini ingin mewawancarai Ade tidak banyak, hanya 5 pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, deh. Pertanyaan pertama, apa sih kendala yang Ade hadapi pas belajar matematika? Ada kakak, kendala yang saya hadapi itu di saat penjelasan guru. Guru menjelaskan terlalu cepat. Ada juga memberikan latihan soal, kadang saya belum mengerti tetapi mereka sudah melanjutkannya ke poin berikut, menjelaskan ke poin berikutnya. Oh, berarti kendala yang ada hadapi itu tuh tergantung dari penjelasan gurunya. Kan ada beberapa guru yang penjelasannya tuh terlalu cepat sehingga kadang tuh belum mengerti tapi sudah lanjut ke penjelasan berikutnya gitu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan kedua, menurut Ade, penjelasan guru berpengaruh sekali tidak untuk pemahaman Ade dalam mengerjakan soal matematika gitu? Berpengaruh ya, karena ada guru yang menjelaskan contoh soalnya lain dan latihan soalnya lain. Misalnya contoh soalnya mudah, tetapi pas di latihan soalnya sulit, sehingga di situ kami tidak bisa mengerjakan latihan soal. Oh, berarti karena penjelasan guru yang tentang itu latihan soal, contoh soalnya itu kan lebih mudah tuh. Terus waktu ke latihan soalnya itu tuh sulit. Lebih sulit. Jadi kalian tuh ini bagaimana ya cara kerja begitu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, menurut pendapat Ade, apakah semua guru matematika yang ada di sekolah itu tuh selalu terlihat menyeramkan? Tergantung dari gurunya. Ada yang terlihat menyeramkan. Pada saat kami mau bertanya atau terjadi kesalahan sedikit, mereka langsung marah-marah, sehingga kami tuh takut lagi untuk bertanya. Ada juga guru yang mudah akrab atau cepat berinteraksi dengan kami, sehingga kami bertanya itu rileks dan mengerti dan bisa mengerjakan soalnya. Oh, berarti menurut pendapat Ade itu tuh ada guru yang dia tuh langsung marah-marah begitu misalnya kalian buat kesalahan. Terus ada juga guru masih kalau berarti menurut pendapat Ade itu tuh kalau misalnya guru yang tidak marah-marah misalnya langsung bilang oh ini nih penjelasannya seperti ini secara baik, itu tuh bisa menambah kalian punya kesukaan untuk belajar matematika begitu. Oh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, selain materi matematika yang susah, nah kan matematika ini kan terbilang mata pelajaran yang cukup sulit. Kalau misalnya tidak paham, Nah, selain materi-materi yang susah-susah begitu tuh, ada tidak masalah-masalah yang sebenarnya sederhana, tetapi itu tuh cukup membuat kamu bingung dalam mengerjakan matematika begitu? Ada kakak ya. Ada di bilangan bulat, pengurangan dan penjumlahan di bilangan bulat positif dan negatif. Ya. Misalnya dalam bilangan bulat positif itu ada pengurangan dan penjumlahan. Walaupun sederhana tapi sedikit sulit karena ada membingungkan karena ada tanda positif dan tanda negatifnya. Misalnya min kurang min, positif kurang positif kurang negatif. Misalnya sederhana begitu ya. Oh, berarti menurut Ade di sini yang menurut Ade
sederhana, tapi sebenarnya sederhana tapi lumayan membingungkan itu tuh di operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Misalnya di tanda depan kan negatif, terus kurang negatif lagi. Nah, itu yang bikin bingungnya di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan kelima sekaligus pertanyaan terakhir di sini, kendala apa sih yang Ade rasakan itu tuh ketika mengerjakan soal cerita matematika? Kendalanya di soal cerita, dalam soal cerita itu ada bahasa Indonesia dan yang menggunakan bahasa Indonesia. Saya bingung pada saat untuk mengubahnya ke bahasa matematika. Yang disulitnya. Berarti maksudnya itu kan soal matematika, misalnya soal cerita matematika ini kan dalam bentuk bahasa Indonesia, kan kadang kan ada soal yang bikin pusing gitu. Nah, bikin misalnya cara ubah dari bentuk soal bahasa Indonesia ke konsep matematika supaya bisa itu kerjakan soalnya begitu. Berarti kendalanya itu. Nah, oke. Terima kasih Ade karena sudah ada meluangkan waktu untuk bisa diwawancara. Sekian dulu, terima kasih Ade.